teman-teman semua, kami dari kelompok 2 dengan materi yang berjudul alkaloid. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu alkaloid? Apa itu fungsi dari alkaloid? Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang semuanya itu. Selamat menonton! Bye-bye! Perkenalkan, nama saya Ida Darafina dengan NIM 2202053998. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian alkaloid. Teman-teman ada yang tahu apa itu alkaloid? Alkaloid adalah senyawa serupa alkali. Alkaloid adalah senyawa bahan alam yang mempunyai karakteristik dan mempunyai paling sedikit satu atom nitrogen dalam cincin heterosiklik dan mempunyai aktivitas biologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber alkaloid. Yang pertama, alkaloid dihasilkan oleh banyaknya organisme, mulai dari bakteri, jamur, fungi, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, rasa pahit atau getir. Perkenalkan, nama saya Joyce Putri Nababan dengan NIM 2202054006. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu fungsi dari alkaloid. Fungsi alkaloid bagi tanaman yang pertama yaitu sebagai protektor bagi tanaman. Alkaloid memiliki rasa yang sangat pahit sehingga alkaloid dapat dijadikan sebagai zat racun bagi serangga-serangga atau hewan herbivora yang ingin mengganggu tanaman tersebut. Yang kedua, sebagai hasil akhir metabolisme sekunder dengan fungsi untuk detoksifikasi senyawa toksik atau racun. Detoksifikasi artinya pembuangan senyawa-senyawa yang bersifat racun atau toksik. Yang ketiga, sebagai cadangan unsur nitrogen yang berguna bagi tanaman. Sedangkan fungsi alkaloid bagi manusia yaitu dapat dijadikan obat. Tanaman yang memiliki alkaloid disintesis menjadi obat, kemudian obat tersebut dapat berguna seperti untuk pengobatan susunan saraf. Klasifikasi alkaloid dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan biosintesisnya dan berdasarkan jenis cincinnya. Berdasarkan biosintesisnya, alkaloid dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu alkaloid sejati atau yang disebut dengan true alkaloid, alkaloid sederhana atau yang disebut dengan protoalkaloid, alkaloid semu atau yang disebut dengan pseudoalkaloid. Yang pertama, alkaloid sejati atau yang disebut dengan true alkaloid, ciri-cirinya memiliki aktivitas fisiologis, yang kedua berasal dari asam amino, dan yang ketiga memiliki atom N yang terletak pada cincin heterosiklik. 2 poin terakhir harus digarisbawahi dan harus diingat karena 2 poin tersebut dapat menjadi poin utama untuk membedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. 2 poin terakhir yang tadi dapat saya ulang kembali, yaitu dia berasal dari asam amino dan memiliki atom N yang terletak pada cincin heterosiklik. Contohnya yaitu morfin dan kodein. Yang kedua, alkaloid sederhana atau protoalkaloid, dia memiliki sifat yang basah, berasal dari asam amino, namun atom N-nya tidak terletak pada cincin heterosiklik. Alkaloid sederhana ini atom N-nya tidak terletak pada cincin heterosiklik, sedangkan yang tadi alkaloid sejati itu dia memiliki atom N yang terletak pada cincin heterosiklik. Contoh dari alkaloid sederhana ini yaitu histamin, epinefrin, dopamin, serotonin, meskalin yang terdapat pada tumbuhan kaktus. Yang ketiga, alkaloid semu atau pseudoalkaloid memiliki ciri-ciri yaitu sifatnya yang basah dan dia bukan berasal dari asam amino, namun dia memiliki atom N yang terletak pada cincin heterosiklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khatijah dengan NIM 2202055408. Alkaloid dapat digolongkan dalam beberapa sistem cincinnya. Yang pertama yaitu alkaloid piridin dan piperidin mempunyai satu cincin karbon mengandung satu atom nitrogen. Yang kedua yaitu alkaloid quinolin, yaitu salah satu jenis alkaloid yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan Melicope.
Yang ketiga adalah alkaloid isoquinolin, yaitu produk alami dari kelompok alkaloid yang secara kimia berasal dari isoquinolin. Keempat adalah alkaloid tropan. Alkaloid tropan yaitu alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik, di mana atom nitrogen terletak pada cincin karbonnya. Yang kelima adalah alkaloid imidazol, yaitu senyawa organik aromatik heterosiklik dengan rumus kimia C3H4N2. Selanjutnya adalah alkaloid purin, yaitu alkaloid turunan dari metabolit sekunder dan turunan berupa santit. Selanjutnya alkaloid indol, yaitu alkaloid yang mengandung struktural alkaloid indol. Halo semuanya, perkenalkan saya Melissa Melia Syanipar. NIM saya 220205487. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dari alkaloid. Kebanyakan alkaloid bersifat basa. Sifat tersebut tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, sebagai contoh gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa. Kebasaan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen. Dekomposisi alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan jika penyimpanan berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan garam dengan senyawa organik seperti tartarat, sitrat, atau anorganik seperti asam hidroklorida atau sulfat sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garamnya. Perkenalkan, nama saya Liska Hayati Ratna Putri dengan NIM 220205410. Sifat-sifat fisika alkaloid. Kebanyakan alkaloid berbentuk kristal, jarang yang berbentuk amorf, dan beberapa berbentuk cairan seperti nikotin dan koniin. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, kecuali berberin dia berwarna kuning dan betanin berwarna merah. Alkaloid bebas larut dalam pelarut organik. Beberapa pseudo dan protoalkaloid dapat larut dalam air. Garam dari alkaloid dan alkaloid quaterner sangat larut dalam air. Kemudian identifikasi alkaloid. Sebagian besar alkaloid dalam larutan netral atau sedikit asam diendapkan oleh reagen Mayer. Hasil positif maka akan timbul endapan putih. Kemudian dengan reagen Wagner, hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat muda sampai kuning. Kemudian dengan reagen Dragendorf, hasil positif maka akan menghasilkan endapan coklat muda sampai kuning. Reagen-reagen tersebut juga mengendapkan protein. Dalam proses ekstraksi dan penguapan, beberapa protein tidak terekstraksi. Lainnya terdenaturasi pada proses penguapan atau penyaringan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa uji alkaloid positif palsu. Karena bisa saja yang diendapkan itu bukan alkaloid, yang berwarna itu bukan alkaloid, tapi yang berwarna itu protein. Nah, bagaimana caranya? Jadi lebih baiknya dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Contohnya, jika ekstrak dipekatkan hingga volumenya berkurang dan alkaloid diekstraksi dengan pelarut organik suasana basah dan dicuci dengan asam encer, misalnya asam tartat, maka larutan terakhir bebas protein dan siap dilakukan uji alkaloid kafein dan alkaloid lain tidak memberikan endapan dengan reagen Dragendorf. Demikianlah pemaparan tentang alkaloid dari kelompok 2. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.